Tes 1, 2, 3. Kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lain untuk memuliakan para santri yang sudah datang duluan. Suara saya terdengar jelas ya, Ikhwah? لا أستاذ. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para tulab wa talibat Ma'had Habrul Ummah yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu meskipun berbeda jadwal ya. Insya Allah ke depannya untuk fikih akan dilaksanakan pada hari Kamis, sedangkan kajian Ihkamul Ahkam bersama Ustadz Nur Fajri itu hari Senin. Baik, pembahasan kita yang terakhir sudah masuk ke pembahasan bab khiyar dan kita, kalau saya tidak salah, sudah mengambil pembahasan tentang khiyar majlis. Nah, kita baca ulang saja secara ringkas khiyar majlis. Faslun fi ahkamil khiyar wal mutabayyani bil khiyari ma lam yataf wal mutabayyani bil khiyar baina imda'il bai'i aw fasqihi ay yathbutu lahuma khiyarul majlis fi anwa'il bai'. Khiyar majlis itu berlaku bagi kedua pelaku akad, dan khiyar majlis itu maksudnya memilih untuk melanjutkan akad atau untuk membatalkan akad. Dan khiyar majlis itu ditetapkan oleh syariat pada jenis-jenis pada jual beli. Ya, dobitnya khiyar majlis itu boleh dilakukan untuk akdun muawadah mahdah. Dalam akad muawadah mahdah yang sifatnya adalah muawadah terhadap ain, terhadap barang dan bukan terhadap manfaat, dan sifat akadnya adalah lazimatun bainal muta'aqidain atau lazimah bainat tarafain. Sehingga khiyar majlis tidak berlaku pada akad tabarru'at, karena tabarru'at itu bukan akad muawadhah seperti hibah, sedekah dan wakaf. Kemudian akad khiyar majlis juga tidak berlaku pada akad nikah, karena akad nikah itu termasuk muawadhah ghairu mahdah. Dan khiyar majlis itu juga tidak berlaku pada ijarah. Kenapa? Karena ijarah itu muawadhahnya terhadap manfaat, bukan terhadap ain. Dan dan khiyar majlis juga tidak berlaku pada akad yang bukan akad lazim bainat tarafain, seperti akad ariyah itu akad jaiz, atau akad rahn itu akad lazim min taraf dan jaiz min tarafin akhar. Kassalam, ya, ini contoh akad muawadah mahdah. Ya, jadi khiyar majlis berlaku untuk akad muawadah mahdah, dan objek akadnya adalah barang bukan manfaat, dan berlaku untuk muawadah yang sifatnya lazim bainat tarafain seperti jual beli. Kassalam, seperti jual beli salam, malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah dari majlis akad.
Ai muddata adami tafarruqiha urfan. Ya, tafarruq di sini maksudnya tafarruq di majelis akad secara urf yang berlaku. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, kalau membeli di supermarket yang ada struknya, maka khiyar majelis berlaku sampai struknya di print. Kalau belanja di marketplace, maka tafarruqnya itu tatkala sudah bayar transfer. Hakada. Imma ay yanqati'u khiyarul majlis imma bitafarruqil mutabayi'aini bibadanihima an majlisil aqd. Tafarruq itu bisa terjadi seperti berpisahnya badan antara pelaku akad dari majlis akad, atau bisa juga berakhir majelis khiyar majlis dengan salah satu pelaku akad memilih untuk melanjutkan akad. Pembeli misalnya memilih akhtar luzumal akad, maka jika salah satu dari pelaku akad memilih untuk melanjutkan akad, falau ikhtara ahaduhuma luzumal aqdi walam yakhtar al-akhar fauran saqata haqquhu minal khiyar wa baqiyal haqqu lil akhar. Jika salah satu pelaku akad memilih melanjutkan akad dan yang satunya belum memilih, maka gugur hak khiyar bagi yang sudah memilih luzumul akad, yang lain masih memiliki hak khiyar. Jadi eh, di situ disebutkan, dijelaskan kapan khiyar majlis itu berakhir. Yang pertama ketika sudah tafarruq secara urfan, dan yang kedua ketika salah satu pelaku akad itu memilih luzum al-akad atau bahkan dua-duanya. Naam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan khiyar syarat. Walahuma ay al-mutabayi'an wa kadza li ahadihima idza wafaqahu al-akhar an yashtarita al-khiyaru fi anwa'il bai'i ila thalathati ayyam. Yang kedua adalah khiyar syarat, diberikan hak bagi pelaku akad atau salah satunya jika yang lain setuju untuk memberikan syarat khiyar dalam anwa'il bai', dalam akad bai' itu berlangsung selama 3 hari. Dan di sini fi anwa'il bai' juga disebutkan maksudnya adalah fima yathbutu khiyarus syarti. Khiyar syarat itu sabit di apa sih? Apa dobitnya? Khiyar syarat itu dobitnya sama dengan dobit khiyar majelis. Ya, dalam akad muawadhah mahdoh, objek akadnya adalah ain dan hanya berlaku untuk akad yang sifatnya lazim minat tarafain. Akad lazim itu akad yang mengikat di antara kedua belah pihak pelaku akad. Tambahannya adalah khiyar syarat selain sama dengan khiyar majelis, tambahan dari khiyar syarat adalah tidak berlaku khiyar syarat pada jual beli yang mengharuskan ada takobut. Tidak berlaku khiyar syarat pada akad jual beli yang berlaku padanya takobut fil akad. Seperti apa contohnya? Seperti bai'u ar-rabawiyat, jual beli barang ribawi yang diharuskan ada takobut, sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan riba. Atau nanti ada pembahasan jual beli salam. Bai'us salam itu harus ada penyerahan uang atau thaman secara tunai di majelis akad. Maka jual beli yang disyaratkan padanya takobut tidak berlaku padanya khiyar syarat. Sisanya diberlakukan sebagaimana khiyar majelis yang tadi. Ila salasati ayam, khiyar syarat ini maksimal jatahnya adalah cuma 3 hari. Dihitung 3 hari dari kapan? Watuh sabu minal akdi la minat tafarruq. Khiyar syarat dihitung sejak akad. Jika akadnya selesai jam 9,
pada hari Kamis, maka dihitung 3 hari setelahnya. Ya, dihitung dari akad sampai 3 hari ke depan, bukan setelah tafarruk. Ya, bukan setelah tafarruk. Jika syaratnya disebutkan saat akad. Tetapi jika syaratnya disebutkan setelah akad, akan tetapi masih di majelis akad, maka muddahnya dihitung sejak disebutkannya akad. Misal ada orang pelaku akad jual beli, ketika akad dia mengatakan si pembeli bi'ni hadhihi sayyarah bikadza wa kadza, kata penjual bi'tuka. Setelah akad mereka masih di majelis akad, belum berpisah. Dan beberapa saat kemudian si pembeli mengatakan saya mengajukan syarat khiyar. Li hakul khiyar salasati ayyam. Saya mengajukan hak khiyar 3 hari untuk pembelian mobil ini. Di situ khiyarnya disebutkan setelah akad. Maka kalau khiyarnya disebutkan setelah akad dan masih di majlis akad, maka muddatu al-khiyar tabda'u min dzikri syarti. Ya, min dzikri syart. Bukan saat ketika akad. Ala kulli hal, umumnya yang namanya khiyar syarat itu disebutkan di saat akad, sehingga tuhsabu minal aqdi, dihitung waktu 3 hari itu dimulai sejak akad dan bukan sejak berpisah tafarruq. Taib. Wa qala asy-syarih rahimahullah falau zada al-khiyar ala thalathah batala al-aqdu. Khiyar syarat kalau lebih dari 3 hari maka akadnya batal. Bukan syaratnya yang batal, tetapi akadnya yang batal. Meskipun penambahannya itu hanya 1 menit, misalnya, atau setengah jam, ya, itu juga membatalkan akad. Karena maksimalnya adalah 3 hari, 3 hari saja. Walau kana al-mabi'u mimma yafsudu fil muddah al-mushtaratah batal akad. Nah, kemudian syarat yang lain dari khiyar syarat adalah tidak boleh tidak boleh mengajukan khiyar syarat terhadap barang yang mana barang tersebut tidak tahan lama. Seperti makanan, ya, seperti makanan. Karena makanan biasanya umumnya itu sudah rusak tatlaf qabla thalathati ayyam. Makanan umumnya itu bisa rusak sebelum tiga hari. Berarti kalau ada makanan yang tahan lama, yang bisa tahan selama 3 hari atau lebih, maka boleh diberlakukan padanya khiyar syarat. Jadi khulasahnya, khiyar syarat itu yathbutu fi madza? Yathbutu khiyarus syarti fi ma yathbutu fi khiyaril majlis, dan tambahannya adalah eh, illa ma yushtaratu fihi al-qabd, kecuali pada akad jual beli yang diharuskan padanya qabd, seperti bai'ur rabawiyat, jual beli barang ribawi yang mensyaratkan harus ada taqabud fi majlisil akad, dan juga jual beli apa namanya, jual beli salam, ya, jual beli salam, karena harus ada penyerahan saman atau uang secara tunai ketika di majelis akad. Dan syarat-syarat khiyar syarat itu ada 4. Yang pertama, alla tazida muddat syarti ala thalathati ayyam. Tidak boleh lebih dari 3 hari. An yakuna thalathatu ayyam min hinil aqdi. Waktu 3 hari dihitung sejak akad atau sejak disebutnya syarat, meskipun setelah akad asalkan masih di majelis. Kemudian yang ketiga, antakunal ayyamu muttasilatan. 3 hari itu harus berkesinambungan, harus bersambung dari akad. Tidak boleh akadnya hari Kamis, kemudian
si pembeli mensyaratkan khiyar syarat selama 3 hari, tapi dia bilang kita mulai waktu 3 hari itu dari hari Sabtu. Nah, ini tidak boleh karena tidak muttasil. Jadi harus muttasil sejak akad Kamis, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi harus muttasil, tidak boleh terpisah dari hari di mana dia melakukan akad. Yang keempat, an yakunal mabi'u mimma la yataghayyaru ghaliban fi tilkal muddah. Tidak boleh melakukan khiyar syarat pada mabi' atau barang yang diperjualbelikan yang mana barang tersebut bisa rusak dalam waktu cepat, ya, seperti makanan tadi secara umum. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka yang batal bukan syaratnya, tetapi yang batal adalah akad itu sendiri. Akad jual belinya itu yang batal. Allahu a'lam. Kemudian masuk ke pembahasan khiyar aib. Wa idza wujida bil mabi'i aibun maujudatun qabla al-qabdi. Kalau ada mabi' atau barang yang diperjualbelikan itu ada aib, ya, maujudun qabla al-qabdi. Ini yang pertama. Ini ketentuan bolehnya kita komplain atau menggunakan khiyar aib dengan mengembalikan barang yang sudah kita beli. Pertama, aibnya bagaimana? Maujudun qablal qabdi. Aibnya itu sudah ada sebelum serah terima barang. Artinya aibnya sudah ada sejak di tangan penjual. Yang kedua, tangkusu bihil qimah. Au al-ainu naqsan yafutu bihi gharadun sahih. Yang kedua, aibnya itu bisa merusak qimah, nilainya, atau merusak ainnya. Kalau merusak ain, misal kita membeli motor, ternyata spionnya pecah satu, misal. Ya. Atau membeli motor, apa namanya, koplingnya nggak jalan, misal. Ya. Beli hewan kurban, ternyata kupingnya putus satu, ya, atau robek kupingnya sebelah. Maka ini aib yang yungkisul ain, yang merusak bendanya. Dan juga bisa aib itu merusak nilainya, mengurangi nilai barang. Tidak mengurangi fisik barang, tapi mengurangi nilai barang. Seperti kalau dicontohkan sama Syekh Labib itu, kalau kita beli rumah, ternyata rumah itu di lingkungan yang buruk. Kita nggak tahu awalnya, dan penjual tidak memberitahukan. Rumahnya bagus, tetapi masalahnya di sebelah rumah tersebut ada tempat maksiat misalnya. Seperti ada pabrik khamar misalnya. Atau tetangga rumah tersebut tetangga yang buruk. Ini bisa merusak nilai atau merusak harga rumah, tapi tidak merusak fisiknya. Tidak merusak fisiknya. Maka ini juga bisa disebut aib yang membolehkan bagi pelaku akad untuk mengembalikan barang atau membatalkan akad. Yang mana aibnya itu bagaimana? Yafutu bihi gharadun sahih. Yang mana aibnya itu ya aib yang parah yang membuat barang tadi tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi aibunnya naqsan fahishan. Wa kanal ghalibu yang ketiga, wa kanal ghalibu fi jinsi dzalikal mabi' adamu dzalikal aib. Syarat yang ketiga atau ketentuan yang ketiga dari khiyar aib adalah barang yang kita beli tersebut
Aibnya itu aib yang tidak lazim atau yang tidak umum, yang mana harusnya barang ini tidak boleh ada aib tersebut. Ya, kalau barang ini terdapat aib yang lazim, yang pada umumnya pasti kalau beli barang ini pasti ada aib yang seperti ini. Ya, aibnya sedikit. Misalnya beli mobil bekas. Beli mobil bekas, maka pasti biasanya pada umumnya kebanyakan kalau beli mobil bekas itu ada goresan, lecet sedikit. Ya, namanya juga mobil bekas, apalagi sudah dipakai bertahun-tahun. Beda kalau beli mobil baru, ya, atau motor baru. Kalau beli barang bekas, pasti ada lecet atau goresan sedikit. Maka kalau kita beli mobil bekas atau motor bekas, kemudian protes, loh ini kok ada goresan sedikit? Ya kata penjualnya, iya yang namanya bekas pasti ada begitu, Pak. Di mana-mana orang kalau beli mobil bekas atau motor bekas, karena sudah dipakai, sudah pemakaian, pasti akan terjadi lecet seperti itu. Nah, ini kan aib yang lazim. Tidak boleh kita komplain mengajukan khiar aib ketika aibnya seperti itu. Tapi kalau beli mobil baru, kemudian pas kita bawa ke rumah, pas kita pakai, ternyata ada goresan di belakangnya yang tidak kita ketahui saat membeli dan tidak diberitahu oleh penjual. Nah, kalau mobil baru kan itu aib kalau ada lecet, ya karena baru, belum 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 terjadi pemakaian. Nah, itu ketentuan yang ketiga untuk khiar aib. Kemudian yang keempat, tambahan alla ya'lama al-bai' aw al-mushtari wujudul aib. Aibnya itu belum diketahui ketika transaksi. Artinya, kalau si pembeli sudah mengetahui adanya aib, ya, atau sudah diberitahu oleh penjual kalau aibnya ini, dan dia sudah tahu si pembeli, kemudian tetap melanjutkan akad. Ya, maka saat itu tidak ada bagi si pembeli hak khiyar aib. Kenapa? Karena sudah ridho. Berarti menunjukkan dia adalah ridho, ya. Atau ketika apa namanya? Ketika membeli, kemudian tidak tahu adanya aib, lalu dia bawa pulang, setelah di rumah terlihat adanya aib. Tapi habis itu dia tidak mengembalikan secara langsung, ya, tidak dikembalikan barangnya secara langsung, maka di situ gugur baginya hak khiyar aib. Ya, maka tadi dikatakan di sini yang pertama maujudun qoblal qabdi aibnya, yang kedua aibnya itu merusak atau merusak fisik barang atau menurunkan harga nilai barang. Wa kana al-ghalibu fi jinsi dzalikal mabi' adamu dzalikal aib. Aibnya itu bukan aib yang lazim, bukan aib yang umum terjadi. Seperti apa? Kazina raqiq. Ini contoh-contoh zaman dulu ya, ketika masih ada perbudakan. Seperti kita beli budak, ternyata budak kita itu pezina. Maka ini aib yang boleh kita kembalikan kepada penjual. Atau wasariqatihi. Ternyata budak kita itu pencuri. Maka ini juga aib, boleh dikembalikan kepada penjualnya. Wa ibaqihi. Budaknya itu kabur. Ternyata budaknya kabur dari tuannya. Ya, ini semua aib yang berhak bagi pembeli. Falil mushtari radduhu ay al-mabi' tambahan alal faur. Bagi pembeli diizinkan syariat untuk mengembalikan barang yang ada cacatnya tadi kepada penjual alal faur, harus segera, ya, alal faur. Jadi khiyar aib bisa gugur dengan dua cara. Pertama,
kalau dia si pembeli tidak mengembalikan barang secara faur. Ya, wadzalika ba'dal ittila' alaihi hasabal 'urf wal 'adah. Jadi faur di sini mu'tad. Alal faur di sini faurnya faur mu'tad. Artinya kalau dia mengetahui aibnya itu tengah malam, ya nggak mungkin dong tengah malam keluar rumah untuk mengembalikan barang ke penjual karena udah tengah malam. Tapi tunggu besok, baru dia kembalikan barang tersebut ke penjualnya. Atau sedang sholat teringat, oh ya mobilnya ada aib. Nah, nggak mungkin dia putus sholatnya untuk segera mengembalikan barang. Jadi alal faurnya ini alal mu'tad, ya. Tapi kalau dia menunda-nunda, falau akhara 'anil waqtil ladzi kana yastati'u fihi radduhu saqata khiyarul aib. Dia sudah mengetahui aibnya dari hari Senin dan dia punya waktu kesempatan untuk komplain mengembalikan barang pada hari Selasa atau Rabu atau Kamis, tapi dia baru mengembalikannya pada hari Sabtu. Ini sengaja mentakhir padahal punya kesempatan, maka saat itu gugur baginya khiyar aib. Ya. Tapi ada rukhsah di sini kalau dia tidak tahu. Ya, dia mungkin belum pernah belajar fikih, ya. Dia nggak tahu kalau ada aib pada barang harus segera dikembalikan. Misalnya, dia nggak tahu. Maka kalau seperti itu dia diberikan uzur, ma'dzur. Tetap berlaku bagi dia hak khiyar aib. Kemudian khiyar aib gugur dengan cara an yasta'milahu ba'dal ittila' 'alal aib. Ka'an yashtariya sayyaratan thumma yatabayyan wujuda aibin fiha fayasta'miluha ba'da dhalika saqata raddul bay' lianna isti'malahu dalilun ala ikhtiyarihi lil mabi' wa ridah. Dah tahu ada aib tapi dia tetap memakainya. Ya, tetap memakainya dan tidak segera dikembalikan, maka bentuk isti'malnya itu adalah bentuk ridho dari dia. Bentuk ridha dari si pembeli meskipun barang tersebut ada aibnya. Maka gugur bagi dia hak untuk mengembalikan barang, alias gugur baginya hak khiyar aib. Naam. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan baru, hal indakum soal atau istifsar, fadhal. Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Ustaz. Belum ada ya. Baik, nuasil. Pembahasan yang baru ini adalah pembahasan tentang jual beli buah sebelum matang. Ya, jual beli buah sebelum matang. Apa hukumnya? Naam, qala asy-syarih rahimahullahu taala, wala yajuzu bai'u thamarah al-munfaridati 'anil syajarah mutlaqan, ay 'an syartil qat' illa ba'da buduwi ay zuhuri salahiha. Wa huwa fima la yatalawwan intihau halati intihau haliha ila ma yuqsadu minha ghaliban kahalawati qasabin wa humudati rummanin wa linitinin wa fima yatalawwan bi an ya'khudha fi humratin aw sawadin aw sufratin kal unnabi wal ijaz wal balah. Nah, di sini, ya, kita teruskan dulu bacanya. Amma qabla buduwis shalah fala yasihhu bai'uha mutlaqan la min sahibis syajarah wala min ghairihi illa bi syartil qat'i sawa'un jaratil 'adah bi qat'i thamarah am la. Di sini dijelaskan oleh musannif rahimahullah bahwasannya jual beli buah yang belum matang, ya, qabla buduwis shalah, itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, la yasihul bai', tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dia membeli pohon yang di pohon tersebut ada buah tapi belum matang, ada jaiz. Maka dikatakan tidak boleh. Ai la yasih, la yajuz bermakna la yasih,
bai'us samarah al-munfaridah anis syajar. Tidak boleh membeli buah yang belum matang secara bersendirian. Dia hanya beli buahnya saja, tapi belum belum matang. Tapi kalau dia beli pohonnya dan di pohon tersebut ada buah yang belum matang, fahadza jaiz. Berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Ya, karena kita membelinya adalah pohonnya, ya, bukan buahnya. Jadi buahnya itu taba'an, at-tabi'ut tabi'. Tapi yang masalah kalau kita hanya membeli buahnya saja. Ya, tapi membeli buahnya saja ini qabla buduwis shalah itu ada 3 halat. Ada 3 keadaan di sini yang dijelaskan oleh musannif. Pertama, membeli buah yang belum matang dengan syarat buahnya tetap di pohon. Bisyartil ibqa fi syajarah hatta yabdu as-salah. Saya membeli buah yang belum matang dan saya minta buahnya itu tetap di pohon sampai dia matang. Maka ini tidak boleh. Ya, la yasihul bay'. Ya, karena kemungkinan ada gharar. Sebabkan ada gharar di situ. Kemudian keadaan yang kedua, saya membeli buah yang belum matang, tapi saya minta dipotong buahnya, alias diambil langsung dari pohonnya. Bisyartil qata' minas syajarah. Ya, buahnya diambil. Dan buahnya memang saya menginginkan buah tersebut memang belum matang. Untuk bikin apa gitu. Ya, untuk bikin sesuatu yang memang saya inginnya buah yang belum matang. Berarti harus diambil buahnya langsung. Ya, maka ini jais, yasih, ya diperbolehkan. Yang ketiga, tidak disebutkan apapun, itlaq, ya, la yushtartu syai', tidak minta untuk ibqa, dibiarkan di pohon dan tidak disyaratkan untuk qata', artinya itlaq, tidak disebut apa-apa sama sekali. Maka apakah ini sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Meskipun pada urufnya, uruf di masyarakat, kalau kita tidak menyebutkan syarat apapun, alias kita itlakkan begitu saja, urufnya di masyarakat akan diambil buahnya, akan dipotong buahnya dari pohon. Meskipun urufnya begitu, tapi selama tidak terjadi, tidak disebutkan syarat apapun saat akad, tetap tidak diperbolehkan. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Alias harus disebutkan syarat kotaknya. Labudda min tansis. Sebutkan. Tidak boleh diitlakkan begitu saja. Ya, karena kaidah bunyinya apa itu? Al-adah la tanzil manzilat syart. La tunazzalu manzilat syart. Inda Syafi'iyah ghaliban bahwasannya al-adah la tunazzal manzilata syart. Nah, maka dikatakan di sini tidak boleh jual beli buah yang belum matang secara bersendirian dari pohonnya. Ya. Illa ba'da buduwi ay dhuhuri salahiha. Setelah apa itu ba'da buduwi salah ay tatahayya li halatin tasluhu lil akli ghaliban. Ya, matang itu ya buahnya itu sudah siap panen atau sudah bisa dikonsumsi. Nah, bagaimana bentuk buduwi salah? Ya, tergantung. Kalau fima la yatalawwan, kalau buahnya itu tidak berubah warna, maka bentuk matangnya bagaimana? Seperti intiha uhaliha ila ma yuqsadu minha ghaliban. Ya, artinya sudah siap konsumsi, sudah siap panen. Seperti apa? Kahalawati qasab, tebu. Tebu berarti kalau matangnya bagaimana? Ya, dia sudah manis. Wa humudati rumman, delima rasanya sudah masam. Wali nitinin, kalau buah tin gimana bentuk matangnya? Yaitu ketika sudah lunak, sudah lembut, buahnya tidak keras lagi. Nah, bagaimana kalau buah yang matangnya itu berwarna? Ya, maka lihat perubahan warnanya.
bi an ya'khudha fi humratin, berubah jadi warna merah atau jadi warna sawad, warna hitam atau kuning. Kalau unab seperti kurma misalnya, ya bisa matangnya dilihat matangnya berubah warna merah atau ijaz atau balah. Ya, ini jenis buah-buahan ya, saya kurang paham juga ini apa bahasa Indonesianya apa ini. Tapi jenis buah-buahan tadi itu dilihat matangnya dari sisi warnanya. Ya, kalau sudah berwarna kuning, wah tandanya udah matang. Ya, seperti kalau di kita mungkin jeruk ya. Kalau sudah berwarna oranye, maka sudah matang masalah. Amma qabla buduwis shalah. Nah, kalau buahnya belum matang, maka tidak boleh jual beli buah tersebut secara mutlak, baik dari pemilik pohon atau dari yang lain. Illa, dan pengecualian, illa bisyartil qat'i. Jadi tadi kita sebutkan ada 3 keadaan. Jual beli buah yang belum matang, pertama, dengan syarat ibqa, dibiarkan di pohon sampai matang. Kemudian yang kedua, dengan syarat qata', diambil buahnya langsung. Dan ketiga, itlaq, tidak disyaratkan apapun. Mana yang sah? Yang sah hanya satu, yaitu illa bisyartil qat'i. Harus dengan syarat qata'. Kalau dengan syarat al-qat'u minasyajarah, maka itu diperbolehkan. Sawa'un jaratil adah biqat'i thamarah amla. Ini dia penjelasan tentang halah yang ketiga, yaitu halatul itlaq. Meskipun pada umumnya secara uruf kalau kita itlaqkan tidak menyebutkan syarat apapun, urufnya masyarakat itu akan mengambil buahnya, akan memotong buahnya dari pohon, selama tidak disebutkan syaratnya, syarat qata', tetap disebut tidak sah jual belinya. Ai la budda min dzikri syart. La budda min dzikri asyart, yakni syartul iqta. Ya, syartul qata'. Naam. Thumma qala walau quti'at syajaratun 'alaiha thamara jaza bai'uha bila syarti qat'iha. Nah, ini dia. Tadi kan munfaridah, istiqlalan. Nah, sekarang kalau kita beli pohonnya langsung, meskipun di pohon tersebut ada buah yang belum matang, fahada jaiz. Ya, lianna al-qaidah taqul yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Ayo. Itu kalau buah. Ya. Bagaimana kalau hasil pertanian? Wala yajuzu bai'u zar'il akhdar fil ard illa bi syarti qat'ihi aw qal'ihi. Nah. Dan tidak boleh juga menjual hasil panen fil ard illa kecuali dengan dipotong juga atau dicabut. Ya sama tadi dengan pohon. Kalau mau beli buahnya doang, maka disyaratkan harus qata'. Kalau tidak begitu, maka tidak boleh, tidak sah jual belinya. Begitu pula beli hasil panen, kalau mau beli hasil panennya saja, tidak membeli tanahnya sekalian, maka disyaratkan bisyartil qata'. Disyaratkan harus dicabut atau diambil dari tanahnya kalau belum matang. Fa in bi'az zar'u ma'al ardi. Nah, kalau kita beli tanahnya sekalian, fahada jaiz. Ya, sebagaimana tadi yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Au munfaridan, kita hanya ingin beli hasil panennya saja, lakin ba'da ishtidadil habbi. Nah, ini bentuk buduwis shalah pada tanaman atau hasil pertanian, biji-bijian. Seperti padi, seperti jagung, atau seperti gandum, ya. Maka kapan disebut buduwis shalah pada 3 komoditi tadi? Ya, ba'da ishtidad al-hab, setelah mengeras, siap panen. Maka boleh tanpa ya jaza bila syarat, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan tadi. Dengan syarat apa? Ya dengan syarat itu sama dengan yang di atas. Dengan syarat apa namanya eh, oh, itu kalau yang tidak matang ya. Kalau sudah matang ya jaza bila syarat. Boleh tanpa syarat. Secara mutlak boleh.
Aywa. Ustaz, Oke, jual Pak. jual beli buah kayak gini sebenarnya sering di kampung-kampung jual beli ijon gitu. Berarti sebenarnya nggak boleh ya, tapi sering dilakukan. Nah, coba tolong jelaskan ke saya apa itu jual beli ijon, Pak. Saya kurang paham itu Con- gimana taswirnya. Contoh misalkan duren ya kan, satu kebun tuh ada 10 duren, suku pohon duren. Hmm, Duren itu ya belum ada yang jatuh, berarti kan belum mateng kan. masih mentah ya. Dia masih mentah kan, belum siap dipanen gitu. Tapi Iya. ya dijual per pohon misalkan 10 juta ya kan. Hmm. Nah itu sering terjadi. Berarti kalau berdasarkan keterangan ini nggak boleh kayak gitu ya. Iya, berarti duriannya tetap di pohon ya, Pak, sampai matang gitu ya, Pak ya. Iya sih, jadi uangnya itu dibayar di awal misalkan 10 Hmm. juta, udah gitu ya udah sih itu menjadi buahnya itu menjadi pemilik si pembeli kan. Hmm. Nanti kalau mungkin udah waktunya ada yang satu dua, ya terserah dia mau mau ngunduhnya mau ngambilnya kapan kan gitu. Hmm. Ya, Nah, betul, Pak. ya, Nah, sering kalau terjadi dilihat, kayak gitu. ya, jadi kalau setelah dijelaskan di sini, dijelaskan oleh Ibnu Qasim, iya, kalau mau beli buah durennya belum matang, boleh. Tapi kapan? Kalau langsung dipetik, gitu. Mungkin dia memang butuh duren yang belum matang, misalnya, atau beli mangga mentah, misalnya. Ya, memang butuh mangga tersebut untuk dia manfaatkan. Maka seperti ini jaiz, Oh bisyartil qata'. berarti kalau yang tukang kelapa muda jaiz ya, boleh ya. Dia kan memang ngambilnya untuk kelapa muda kan. Iya. Ah. Kalau harus dipetik langsung. Kalau dibiarkan saya beli ya, nanti kalau udah panen baru saya ambil. Nah, ini kalau dia belum mateng, maka nggak boleh. Tapi kalau sudah mateng, sudah kelihatan mateng, maka nanti saya ambil minggu depan misalnya. Boleh-boleh saja. Kalau sudah butuh wisalah, fala syart. Jaiz mutlakan, biduni syart. Gitu Tapi loh, Pak. Ustadz, kalau faktor faktor apa namanya tadi ketidakpastian itu nggak dibahas ya Ustadz. Ketika misalkan satu pohon itu kan kita nggak pernah ngitung tuh satuannya 100 100 duren kah atau berapa ya harganya sepakat sih. Nah, itu nggak termasuk ini ya nggak masuk apa goror tadi ya. Ya di sini gorornya itu kalau belum panen dan kalau belum mateng itu takutnya nanti apa namanya pas sudah dibayar ternyata gagal panen. Nah, itu kan jadi rugi. Sudah bayar Iya, tapi ternyata gagal panen misalnya atau terserang hama, ya, terserang hama. iya, iya. Itu disebutkan di dalam kitab Naf'ul Asqa itu dikatakan kenapa dilarang jual beli buah sebelum panen? Li'annahu la yu'amman 'alaiha minal ahad. Ya. Karena buah yang belum panen tersebut itu tidak terjamin aman dari hama atau penyakit. Dikhawatirkan ketika sudah membeli dan dibiarkan tidak disyaratkan al-qata', nah nanti takutnya malah kena hama atau penyakit dan yang lain sebagainya dan itu akan menimbulkan kerugian kepada pembeli. Maka kalau mau beli ya langsung dipanen saja, langsung diambil meskipun masih mentah, maka seperti ini boleh. Atau dengan cara tadi ya Pak ya, si pembeli beli pohon durennya sekalian. Hmm. Beli pohon durennya sekalian, meskipun durennya belum matang, maka seperti itu tidak mengapa. Kalau untuk supaya tidak terkena hukum ini gimana Ustadz? Misalkan yang sering terjadi kan kalau nggak padi, duren lah ya. Cuma Oke. janji aja Ustadz. Nanti saya yang beli ya gitu. Itu Ya, kategori betul. belum kategori jual beli berarti ya. Itu belum akad. Itu sama kayak COD kan, COD masih janji mau beli, belum terjadi akad. Nah, Oh iya. gitu. Nanti eh, kalau nanti udah matang saya yang beli ya. Nanti penjual bilang, ya udah nanti pas mateng tak telepon ente misalnya. Ya, tapi kalau apa namanya? Kalau nanti udah tak telepon, ternyata ente lama jawabnya misalnya, ya. Ternyata udah aneh telepon berkali-kali, ente nggak jawab-jawab, ya sudah, nanti aneh jual ke orang lain. Bisa saja seperti itu. Boleh-boleh saja. Baik, baik Ustaz Sultan. Supaya penjual tidak di PHP gitu kan. Afwan. Wa man ba'a thamaran aw zar'an lam yabdu salahuhu lazimahu saqiyuhu qadra ma tanmu bihi ats-tsamarah. Nah, ini pembahasan tentang siapa yang wajib menyiram tanaman tadi
tanaman yang belum matang hasil panennya, siapa yang wajib menyiram? Nah, kalau menjual buah atau hasil panen yang belum matang, wajib bagi si bai' lazimahu ay lazima 'alal bai' lazimal bai' wajib bagi si penjual untuk tetap menyiramnya qadra ma tanmu bihi ats-tsamarah, ya, qadra ma tanmu bihi ats-tsamarah. Nah, ini mohon maaf ini ngapunten, ini kata-katanya kurang tepat ini. Lam yabdu itu bukan lam yabdu, tapi harusnya bada. Kalau membeli buah atau hasil panen yang sudah matang, bukan belum matang. Karena tadi sudah disebutkan di atas, jual beli buah yang belum matang atau panen yang belum matang itu syaratnya harus syatul kotak. Ya, kalau enggak sah. Maka di sini kata yang pembuat Hawashi, bisa juga dilihat dalam Hasyiah Bajuri dan juga disebutkan dijelaskan oleh Syekh Labib, bukan lam yabdu, tapi bada. Artinya hasil panennya sudah, hasil apa, biji-bijinya sudah mulai mengeras, sudah mulai matang, Berarti sudah mulai zar'an langsung bada, zar'an bada'a. bada Gitu ya Ustaz. solahuhu, ya ya Pada gitu sorahahu. biasanya. Baik. Bukan lam yabdu ya, itu salah tulis itu. Sabukul kolam kata Syekh Labib. Sabukul kolam. Yang betul itu bada, bukan lam yabdu. Karena nanti kalau lam yabdu ya muskil nanti. Kenapa? Karena tadi di atas sudah dijelaskan la yasih illa bisyartil qata'. Nah, kalau sudah matang dan apa, siapa yang wajib tetap menyiramnya? Ya lazima lil bai', wajib bagi penjual untuk tetap menyiramnya qadra matan mubihi ats-tsamarah, sampai matangnya itu betul-betul sempurna. Wa taslamu 'anit talaf, dan terjaga dari kerusakan, sawa'un khallal bai' bainal mushtari wal mabi' aw lam yukhal. Baik pembelinya, penjual sudah mengatakan kepada pembeli, kapanpun kamu mau ambil silahkan. Yang penting sudah matang nih, sudah jelas matangnya. Terus pembeli bilang, nih mau diambil kapan? Terserah, mau diambil besok buahnya atau lusa atau minggu depan silahkan. Atau kata pembeli, kata penjual bilang, ini udah mateng, tapi kalau bisa ambilnya nanti aja 2 hari lagi atau minggu depan, biar matangnya betul-betul sempurna. Nah, seperti itu boleh. Ya, nama saya. Tapi yang tetap bertanggung jawab untuk merawatnya adalah tetap si penjual, bukan si pembeli. Tapi buah tadi sudah menjadi milik si pembeli karena sudah terjadi transaksi. Aywa. Wala yajuzu bai'u ma fihi riba bi jinsihi ratban bisukuni ta'il muhmalah. Ta'il muhmalah ya ta' yang tidak ada titiknya ya. Wa asyara bidzalika ila annahu yu'tabar fi bai'ir ribawiyat halatul kamal. Fala yasihu mathalan bai'u inabin bi'inabin thumma istathna al-musannif mimma sabaq qawluhu illa al-laban. Jual beli barang riba sejenis, ya kan, riba itu ilahnya an-naqdiyah wal mat'umah. Kalau barang ribanya itu sejenis, tidak boleh dijual dalam keadaan masih basah, atau bahasa lainnya dalam keadaan belum mencapai halatul kamal. Ya, belum mencapai apa? Belum mencapai halatul kamal. Kenapa? Karena kalau belum mencapai halatul kamal itu nanti tidak bisa tahakkuk tamatsul. Karena kan kita jelaskan kemarin kaidah riba, kalau barang ribanya itu sejenis harus terpenuhi 3 syarat. At-tamatsul, wat-taqabud, wal hulul. Nah, kalau jual beli barang riba yang sejenis dalam keadaan masih basah atau belum mencapai halatul kamal, maka tidak akan terwujud dia tamatsul. Sehingga tidak diperkenankan li'illatir riba. Kenapa? Karena ada unsur riba di situ. Ya. Ada hadis itu Nabi SAW bersabda, Nabi su'ila Rasulullah anir rutab bitamr. Nabi ditanya, boleh nggak menjual rutab dengan kurma? Beli rutab pakai kurma. Kemudian Nabi bersabda, faqala ayang kusu idza yabis au idza jaf. Rutab ini kalau dia mengering berkurang nggak beratnya? Qalu na'am, kata sahabat, iya. Fanaha anhu. Maka Nabi melarangnya.
Maka kalau begitu bagaimana? Setelah kita jelaskan tadi, fala yasihu mathalan bai'u inabin bi'inab. Jual beli inab dengan inab itu tidak boleh. Karena inab itu masih rotban, jadi tidak akan mungkin terwujud tamatsul. Atau inab dengan tamr. Inab dengan zabib. Ya, inab dengan zabib. Kan sejenis tuh inab dengan zabib. Zabib kan kismis yang bentuk kering dari inab, anggur. Maka juga tidak boleh. Kenapa? Li'adami tahaqquqi at-tamatsul. Tidak terwujudnya tamatsul. Yang boleh bagaimana? Yang boleh zabib dengan zabib. Kenapa? Sama-sama sudah mencapai halatul kamal. Begitu pula rutab, dibeli rutab pakai kurma. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin tamatsul. Karena rutab belum mencapai halatul kamal. Rutab dengan rutab juga tidak boleh. Maka yang boleh adalah tamar dengan tamar karena sudah mencapai halatul kamal. Dikecualikan di sini adalah laban, susu. Nah, berarti di sini susu termasuk barang ribawi ya. Ya, susu termasuk barang ribawi. Masuknya bagian mana? Naqdiyah atau mat'umat susu? Mat'umat. Mat'umat. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kalau susu masuk barang ribawi, apakah seluruh cairan masuk barang ribawi? Kopi, susu, teh, jus, itu masuk barang ribawi tidak? Madu, minyak zaitun, masuk barang ribawi tidak? Ya ikhwah, masuk nggak? Kalau di dalam kitab Naf'ul Asqa itu disebutkan wa ma syabahal laban min sairil ma'iat. Semua ma'iat dikiaskan dengan laban. Ya, dikiaskan dengan laban. Berarti madu, minyak zaitun, jus itu masuk masuk apa? Barang ribawi. Ya, termasuk barang ribawi. Ya, berarti masuknya kategori mat'umat ya. Kenapa? Karena air putih juga termasuk barang ribawi. Kenapa? Karena termasuk bagian dari mat'umat berdasarkan firman Allah, "Faman lam yata'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi." Aywa. Nah, jual beli barang riba sejenis tidak boleh dalam keadaan masih dalam keadaan rotob, belum mencapai hadul kamal, kecuali pada susu. Kecuali pada susu. Susu boleh dijual beli dalam keadaan masih hot. Kenapa? Karena memang susu itu penggunaannya secara umum ya ketika dia masih basah. Ketika dia masih basah, ya. Ai fa innahu yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din qabla tajbinihi. Boleh jual beli susu yang sejenis. Beli susu kambing ditukar dengan susu kambing. Beli susu kambing dibayar pakai susu kambing. Fahada jaiz. Ya, fahada jaiz. Qabla tajbinihi. Asalkan susu tadi belum menjadi keju. Kenapa kok sudah menjadi keju tidak boleh? Ya, karena kalau sudah menjadi keju, dia sudah tidak lagi susu murni. Ay al-khalis. Sudah bercampur banyak zat-zat di situ. Ya, kalau sudah bercampur banyak zat di situ, ya berarti tidak memungkinkan terjadinya tamatsul. Padahal syarat barang sejenis, barang ribawi sejenis harus tamatsul. Wa atlaqa al-musannif al-laban, dimutlakan kata-kata laban di sini. Maka termasuk jenis susu apapun, al-halib, ya, raib, susu yang apa? Raib itu apa? Apa itu penjelasan di bawah? Rabal laban idza khathara wa takabbada wa ana makhdahu. Saya baca di terjemahan itu katanya susu kental, ya. Wal Yogurt. apa? Apa Mas Ahlan? Yogurt.
Oh, yogurt ya. Yogurt. Oke, yogurt. Tapi waktu waktu kuliah tuh ada syekh itu dia suruh bawa apa sampel-sampel susu gitu. Nah, Ah, beliau tuh bilang kalau misalkan yang cair gitu itu namanya halib ya. Tapi kalau yang kayak rasanya asem gitu itu namanya laban. oh gitu. Iya, halib itu bukan yang baru diperas gitu ya? Bukan Ya ya? pokoknya yang katanya yang cair gitu. Ah, Mm-mm. susu murni halib berarti ya. Susu murni itu halib berarti ya. Tapi Nah, ada nggak bedanya misalkan bahasa Arab Fusha dengan yang umum dipakai? Karena saya belajar dulu dari kata Fusha itu Labanun, tapi begitu ngomong ke orang Arab, ya dia selalu bilang enggak ini Halib. Itu sering iya, uh, iya. Jadi, saya ngalamin itu. Tapi di yang Fusha maksudnya dalam bahasa Inggris itu selalu dibilang milk itu milk. Labanon. Tapi begitu dipakai, tapi orang Arab banyak sekarang yang mungkin tidak paham tentang Fusha yang asli. Mungkin seperti itu juga ya Ustadz. Jadi laban itu kan umum ya. Jadi halib, roib, makhit, hamid itu termasuk salah satu jenis laban gitu. Oh, itu jeans jeans dengan Jenisnya. now itu. Iya Oh, iya iya betul, ya. betul Oke, Mas oke. Lutfi. Kayak kayak apa contohnya tamer itu jenisnya ya. Nah, nawaknya bisa sukari, bisa ajwa begitu. Allah Oh, paham paham paham. Masya Allah. Jazakumullah. Nah, Mbak Yakum. Jadi di sini karena dia diitlakkan sama musonif yang namanya laban ya, maka jenis laban apapun diperbolehkan jual laban dengan laban sejenis ya, meskipun dalam keadaan masih rotab. Kenapa? Karena keadaan laban ketika rotab itu sudah disebut halatul kamal ya sudah termasuk halatul kamal dan wal mi'yaru fil laban nah mi'yaru syara' dalam laban itu al kail di liter hatta yasihu bai'ur ra'ib bil halib kailan wa in tafawata waznan jadi jual beli susu dengan susu yang sejenis itu takaran syar'inya adalah dengan di liter. Sehingga agar sah jual beli susu raib dengan susu halib, tadi raib kata Mas Ahlan adalah yogurt gitu ya. Sah ya dengan syarat harus pakai liter. Meskipun ternyata kalau di kilo berbeda timbangannya. Karena yang menjadi takaran takaran laban itu adalah al-kail. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan definisi riba fi mi'yari syar'i ay kailan fil makil waznan fil mauzun. Wallahu a'lam bissawab. Nah, begitu saja. Sudah pas jam 6 ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Insya Allah kita lanjut pekan depan masuk jual beli salam. Insya Allah. Baik, fadal. Indakum soal atau istifsar, falyatafaddal. Berarti kalau jual beli susu kambing ditukar dengan susu sapi, perlu tamatsul tidak? 1 liter susu sapi ditukar dengan 2 liter susu kambing. Ada jais atau ghairu jais? Riba atau tidak? Ya, Ustaz. Jais ya. Kenapa jais, Pak? Masuk, masuk masuk, masuk kategori laban itlak. Satu jenisan. Iya, bukan sejenis ya. Karena tadi yang disebutkan bai'ur ribawi bijinsihi rotban. Kalau tadi beli susu kambing 2 liter ditukar dengan susu onta atau susu sapi 1 liter itu tidak sejenis maka tidak disyaratkan tamatsul. Tapi hanya disyaratkan 2 saja yaitu at-taqabud wal hulul. Bagaimana kaidah riba yang kedua kemarin. Naam. Ada lagi? Taib. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Bisa kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair. Iya, barakallahu fiik.